Senyum. Gampang banget ya, tapi maknanya bisa beda-beda. Bisa karena bahagia, bisa juga buat nutupin niat jahat. Di dunia yang banyak palsunya gini, kita mesti pinter bedain mana senyum tulus, mana senyum yang manipulatif. Namanya juga manusia, pasti bersosialisasi, kerjasama, bahkan saingan. Sayangnya, nggak semua interaksi itu baik. Kadang ada yang mau menang sendiri dengan cara manipulasi. Mereka mainin kita, bikin kita ngerasa salah atau takut, biar nurutin apa yang mereka mau. Ngerti soal manipulasi bukan berarti kita jadi curiga sama semua orang. Ini tentang gimana caranya kita bisa jaga diri dari bahaya. Kalau kita tahu tanda-tandanya, kita bisa lebih pinter nentuin keputusan dan punya hubungan yang sehat. Semua orang berhak bahagia. Jangan sampai kebaikan dan kepercayaan kita malah dimanfaatin orang lain. Yuk, kita sama-sama belajar buat ngenali dan ngelawan manipulasi. Coba bayangin timbangan. Sebelah kanan ada untungnya, sebelah kiri ada ruginya. Nah, manipulator yang jago itu pintar banget mainin timbangan ini. Mereka bakal iming-imingi kita dengan apa yang kita mau, misalnya pujian, hadiah, atau kesempatan. Pas kita mulai kepancing, mereka mulai deh ngancam kita dengan berbagai kerugian kalau nggak nurutin mereka. Kerugiannya macem-macem, bisa dijauhin, digosipin, bahkan diancam karirnya. Manipulasi untung rugi ini kerjanya dengan cara menekan emosi kita. Rasa takut, bersalah, dan gak enak sering bikin kita nurutin kemauan mereka. Meskipun sebenarnya malah bikin rugi diri sendiri. Ingat ya, manipulator itu biasanya gak terang-terangan. Mereka justru bikin kita ngerasa kayak kitalah yang lagi nentuin pilihan. Padahal sebenarnya kita udah diarahkan buat milih apa yang mereka mau. Pernah gak sih lagi seneng-senengnya? Tiba-tiba ada aja yang komentar negatif atau berusaha bikin kita jadi nggak happy. Sedihnya, hal kayak gini tuh beneran ada. Nggak semua orang bisa ikutan bahagia lihat orang lain bahagia. Ada beberapa alasan kenapa mereka bersikap kayak gitu. Bisa jadi karena iri. Mereka ngerasa nggak adil karena kamu punya sesuatu yang mereka pengen. Atau mungkin karena mereka minder. Kebahagiaan kamu malah ngingetin mereka sama kekurangan diri sendiri. Yang lebih parah, ada juga yang sengaja mau jatuhin kamu karena ngerasa tersaingi. Kebahagiaan dan kesuksesan kamu dianggap sebagai kompetisi yang harus mereka menangkan. Makanya, mereka berusaha bikin kamu down biar nggak bisa ngelebihin mereka. Ingat ya, bahagia itu hak semua orang. Jangan biarin orang lain ngatur gimana perasaanmu. Teruslah berbahagia dan rayakan setiap pencapaianmu. Jangan suka bagi kebahagiaan sama orang-orang yang toksik dan hobi menjatuhkan. Manipulasi bisa terjadi di mana aja dan kapan aja. Pelakunya juga macem-macem, mulai dari orang terdekat sampai kenalan biasa. Nih, contoh manipulasi yang sering terjadi. Playing victim. Selalu ngerasa jadi korban dan nyalahin orang lain atas masalah yang terjadi. Contoh, maaf ya, aku telat lagi. Tadi macet banget gara-gara kamu sih, ngajak ketemuan di jam-jam sibuk. Guilt tripping, bikin orang lain ngerasa bersalah biar nurutin keinginan mereka. Contoh, tega banget ninggalin aku sendirian di sini. Aku kan udah masak banyak buat kamu. Silent treatment, ngediemin dan ngabaikan orang lain sebagai hukuman. Contoh, nggak bales chat dan angkat telepon tanpa alasan yang jelas. Love bombing. Awal-awal PDKT, dia baik dan perhatian banget. Contoh, ngirimin hadiah, selalu muji dan terkesan perhatian banget. Gaslighting. Bikin orang lain jadi ragu sama ingatan dan kewarasannya sendiri. Contoh, kamu salah inget deh, aku nggak pernah ngomong gitu. Padahal sebenarnya dia pernah ngomong. Mengenali modus para manipulator adalah langkah awal buat melindungi diri. Semakin kita peka sama taktik-taktik ini, semakin gampang juga buat kita menghindarinya. Jadi korban manipulasi itu nggak enak banget. Emosi kita dimainin, perasaan kita dibuat kacau. Dampaknya juga bisa bahaya banget, baik untuk mental maupun psikologis kita. Salah satu dampak yang paling kerasa adalah kecemasan. Kita jadi ngerasa nggak aman dan selalu waspada. Takut salah ngomong, takut ngecewain, dan takut jadi korban lagi. Rasa percaya diri kita juga lama-lama bisa hilang. Selain cemas, manipulasi juga bisa bikin kita ngerasa bersalah berlebihan. Kita ngerasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, dan selalu ngerasa harus nurutin keinginan mereka. Padahal, kita juga berhak punya batasan dan bahagiain diri sendiri. Anehnya, meskipun sering dibikin terpuruk, kadang kita malah ngerasa seneng kalau berhasil nurutin keinginan manipulator.
Kesenangan ini muncul karena kita ngerasa lega udah terhindar dari masalah. Tapi, ingat ya, kebahagiaan ini cuma sementara, dan malah bikin kita makin terjebak dalam lingkaran manipulasi. Bagian 6. Melawan balik. Cara mengenali dan menghadapi manipulasi. Mengenali tanda-tanda manipulasi adalah langkah pertama untuk melindungi diri. Berikut beberapa hal yang perlu diwaspadai. Percaya deh sama insting kamu. Kalau ada yang aneh dalam suatu hubungan, kemungkinan besar ada yang gak beres. Manipulator seringkali bikin kamu ngerasa terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka nggak ngasih kamu waktu untuk berpikir jernih. Kalau kamu terus-menerus ngerasa bersalah atau bertanggung jawab atas emosi orang lain, hati-hati ya. Dalam hubungan yang sehat, harusnya ada timbal balik dan saling menghargai. Kalau kamu ngerasa selalu ngalah dan berkorban, bisa jadi kamu sedang dimanipulasi. Kalau kamu ngerasa sedang dimanipulasi, ini beberapa tips untuk menghadapinya. Tetapkan batasan yang jelas. Jangan takut bilang enggak dan tolak permintaan yang enggak mau kamu lakuin. Jangan takut untuk ngomong langsung sama manipulator. Sampaikan kalau kamu enggak nyaman dengan perilaku mereka. Ceritakan apa yang kamu alami ke keluarga atau sahabat. Dukungan mereka bakal ngasih kamu kekuatan buat keluar dari situasi toksik. Ingat, kamu berhak diperlakukan dengan baik dan dihargai. Jangan biarin siapapun, termasuk orang terdekat, memanipulasi kamu. Bagian 7, melindungi diri, meraih kebahagiaan. Langkah selanjutnya. Setelah berhasil lepas dari jerat manipulasi, penting banget buat ngelakuin langkah-langkah pencegahan, biar nggak kejebak lagi. Pertama, perkuat rasa percaya diri kamu. Manipulator biasanya mengincar orang-orang yang gampang ngerasa nggak aman dan ragu-ragu. Kalau kamu punya rasa percaya diri yang kuat, kamu bakal lebih susah dipengaruhi dan dimanipulasi. Kedua, belajar untuk lebih tegas. Jangan takut untuk menyuarakan pendapat kamu dan menolak permintaan yang nggak masuk akal. Ingat, kamu berhak nentuin pilihan hidup kamu sendiri. Ketiga, pilih lingkungan pertemanan yang sehat. Lingkungan yang positif dan suportif bakal bantu kamu bertumbuh dan mengembangkan potensi diri. Sebaliknya, lingkungan yang toksik justru bakal ngehambat kemajuan kamu. Terakhir, jangan pernah berhenti belajar tentang manipulasi. Semakin banyak kamu tahu tentang taktik-taktik manipulatif, semakin gampang juga buat kamu mengenalinya dan melindungi diri. Bagian 8. Waspada, jangan sampai terjebak. Manipulasi bisa datang dari mana aja, bahkan dari orang-orang yang gak kita sangka-sangka. Penting banget buat selalu waspada dan gak gampang percaya, baik sama orang baru maupun orang yang udah lama kita kenal. Ingat, manipulator itu jago akting. Mereka pintar bersandiwara dan bikin kita percaya. Mereka bisa aja bersikap manis dan perhatian di awal, tapi di balik itu semua, mereka punya niat buruk buat manfaatin kita. Jangan gampang terlena dengan pujian dan rayuan. Perhatikan baik-baik perilaku dan tindakan mereka. Apakah perkataan dan perbuatan mereka sejalan? Apakah mereka menghargai batasan yang udah kita buat? Kalau kamu ngerasa ada yang gak beres, jangan ragu buat nanya langsung ke mereka. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan terhindar dari manipulasi. Bagian 9. Kesimpulan, senyum sejati, kebahagiaan hakiki. Hidup ini terlalu singkat buat dihabisin sama orang-orang yang suka memanipulasi. Kebahagiaan sejati itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jangan biarin orang lain ngatur gimana kamu harusnya ngerasa atau apa yang harus kamu lakuin. Mengenali dan memahami manipulasi adalah langkah awal untuk melindungi diri. Dengan membekali diri dengan pengetahuan dan keberanian, kita bisa membangun hubungan yang sehat, mencapai kebahagiaan yang hakiki, dan menebarkan senyum tulus kepada dunia.